Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, hari Selasa tanggal 31 Desember 2024. Tak terasa saat ini kita sudah memasuki pada akhir tahun dari 2024. Dan esok pagi kita akan menyambut di hari yang baru, di tahun yang baru, di tahun 2025. Untuk itu mari bersama kita akan mengakhiri tahun ini dengan kembali merenungkan sabda Tuhan yang akan terus menuntun setiap langkah hidup kita. Mari bersama kita berdoa. Allah yang penuh dengan kasih, kami bersyukur bahwa Tuhan terus menuntun kami sepanjang tahun ini. Untuk itu saat ini kami ingin mengakhiri di tahun ini dengan kami kembali mau merefleksikan dan merenungkan kembali kehidupan kami bersamamu. Biarlah firman yang akan kami baca boleh menuntun setiap kami supaya kami boleh semakin hidup di dalam terang firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, pernahkah saudara membayangkan apa jadinya jika di dunia ini tidak ada yang namanya terang? Yang pertama, tentu bumi akan menjadi dingin karena tidak ada hangat yang berasal dari sang terang atau panas dari sang terang. Yang kedua, jika terang itu tidak ada di dunia ini, maka proses fotosintesis akan menjadi terhambat. Sebab terang atau cahaya menjadi satu unsur penting untuk proses pertumbuhan dari tumbuhan. Yang ketiga, jika fotosintesis tidak terjadi, banyak tumbuhan akan mati, maka yang terjadi adalah tidak ada suplai oksigen di dunia ini. Dan yang keempat, jika tidak ada oksigen, otomatis akan ada banyak kematian di mana-mana. Untuk itu kita perlu menyadari bahwa terang itu adalah sebuah hal kebutuhan dasar di dalam kehidupan umat manusia. Terang menjadi satu bagian penting di dalam kehidupan kita. Dan untuk itulah Yesus juga menyatakan dirinya di dalam pembacaan Alkitab kita bahwa ia menyatakan diri di tengah umat. Ia adalah sang terang dunia. Untuk itu, mari bersama kita membacanya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Demikianlah Tuhan bersabda. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bagian ini Yesus nyatakan ketika Yesus sedang berhadapan dengan para orang-orang Farisi dan juga para pemuka-pemuka agama. Kejadian ini terjadi ketika Yesus barusan saja di pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat 11 menceritakan bagaimana Yesus memberikan pengampunan kepada seorang perempuan yang berzinah yang hendak dirajam oleh banyak orang, ya. Dan di sanalah kemudian Yesus memberikan ketegasan kepada orang banyak bagaimana seharusnya firman Tuhan yang mereka pahami seharusnya itu mengubahkan kehidupan mereka. Maka di sini ada sebuah perbandingan antara bagaimana Yesus dan juga para pemimpin agama sama-sama mewartakan firman Tuhan, tetapi ternyata firman Tuhan itu tidak diresponi dengan cara yang sama. Kita melihat dalam bagian ini bagaimana Yesus dengan belas kasihannya ditunjukkan kepada umat. Sedangkan para pemimpin agama dengan firman Tuhan yang ia pewartakan, ia justru menggunakan terang firman itu untuk menghakimi orang lain. Hal inilah yang kemudian Yesus tekankan kepada banyak orang, bagaimana firman itu harus dipahami dengan baik. Bagaimana firman itu harusnya menuntun dan mengubahkan kehidupan kita. Untuk itulah setiap orang dipanggil untuk menjadi terang di dalam kegelapan. Bukan sebaliknya, dengan terang yang kita miliki, kita tidak boleh untuk kemudian menghina dan menghakimi kegelapan orang lain. Hal itu justru tidak akan mendatangkan berkat. Dalam bagian ini ditunjukkan bagaimana para pemuka agama dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat justru menghakimi setiap orang yang mengalami kegelapan di dalam hatinya. Berbeda dengan Yesus, Yesus justru menampakkan terang dan memberikan pernyataan bahwa ia adalah sang terang. Ketika setiap orang percaya kepadanya, setiap orang mau meneladani, mau hidup di dalam Tuhan, maka terang firman Allah akan mengubahkan kehidupan kita sehingga kita boleh senantiasa menjadi berkat sama seperti yang Tuhan lakukan bagi dunia ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di akhir tahun ini firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 menjadi sebuah refleksi bagi setiap kita. Apakah di tahun ini, di tahun 2024 ini, kita sudah hidup di dalam terang firman Allah?
Dan sudahkah sang terang firman Allah itu menjadi penuntun yang mengubahkan kehidupan kita? Untuk itu di akhir tahun ini sangat baik bagi setiap kita untuk merefleksikan kehidupan kita, untuk mengevaluasi setiap kehidupan kita. Apakah kita memang benar-benar sudah mengalami hidup di dalam terang Allah? Maka jika dirasa di tahun ini masih banyak hal yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ini juga menjadi sebuah panggilan bagi kita memasuki tahun yang baru. Mari bersama-sama kita berkomitmen untuk terus hidup beriman dengan mengandalkan tuntunan dari sang terang Allah. Untuk itu biarlah firman Tuhan pada akhir tahun ini boleh mengingatkan kepada setiap kita bagaimana sang terang itu mengundang setiap kita untuk hidup di dalamnya. Biar firman ini boleh menjadi kekuatan kita mengakhiri tahun 2024 ini. Mari bersama-sama kita akan menutup permenungan di akhir tahun ini di dalam doa kembali kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk sepanjang tahun ini bahwa cinta kasih Allah terus menyertai dalam sepanjang kehidupan kami. Engkau menuntun kami dalam setiap pergumulan kami. Untuk itu Tuhan, kami menyadari bahwa kami acap kali masih lalai atau justru bahkan kami tidak mau untuk Tuhan tuntun. Untuk itu Tuhan, kami mengakui setiap kesalahan kami. Biarlah memasuki tahun yang baru, kami dimampukan untuk terus dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan supaya terang firman Allah boleh menerangi setiap kegelapan hati kami. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan sang terang di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita di akhir tahun ini. Selamat menikmati akhir tahun dan selamat menyambut tahun yang baru. Kiranya kita dimampukan untuk terus hidup di dalam terang firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.